Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara singkat atau gambaran umum tentang bagaimana sih sebenarnya teori konsumsi dalam ekonomi Islam atau perspektif makroekonomi Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas teori konvensional dulu konsumsi, yang mana juga kalian sudah mempelajarinya waktu mikro, ekonomi mikro. Nah, sebenarnya apa sih dari konsumsi ini? Maka teori konsumsi yang paling terkenal itu dari Keynes. Nah, dalam teori konsumsi ini yang dipelajari adalah aspek perilaku masyarakat dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tujuan konsumsi barang dan jasa. Nah, sehingga Keynes itu mengungkapkan beberapa hipotesisnya yang kemudian dilengkapi dengan ekonomi-ekonomi yang lain, karena ada beberapa teori yang tidak sempurna. Tapi yang sering dikutip dalam teori Keynes adalah konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan. Jadi sebagaimana pendapatan siap pakai atau disposable income. Nah, disposable income itu biasanya pendapatan yang udah siap untuk dibelanjakan, ya udah dikurangi pajak kalau misalnya dia ada pajak gitu. Kalau di dalam Islam ya udah dikurangi zakat, nah atau disingkat YD. Nanti ada teori rumusnya sendiri kalau untuk yang Islam seperti apa. Nah, hubungan kedua variabel tersebut dalam persamaan fungsinya itu C ini C besar itu sama dengan konsumsi sama dengan fungsi YD. Nah, nanti akan dibahas fungsi YD itu apa. Nah, jika pendapatan naik, maka konsumsi juga naik. Jadi ketika kalian itu sebagaimana yang udah pernah saya singgung, kalau pendapatan seorang itu naik, maka kecenderungannya itu konsumsinya akan naik. Nah, kok bisa, Pak? Ya bisa, karena ketika kalian gajinya cuma sebulan 500.000, kalian akan cenderung mengontrol keuangan kalian. Misalnya sebagian buat tabungan, sebagian buat apa, konsumsinya segini. Tapi kalau gaji kalian naik 1 juta, tetap kalian ada menyisikan untuk investasi ini, tapi kalian karena merasa uang kalian lebih banyak, maka spare untuk konsumsinya pun akan naik gitu. Konsumsinya akan naik karena rumusnya itu pendapatan itu adalah konsumsi ditambah investasi ditambah saving atau tabungan gitu. Nah, sehingga jika pendapatan naik maka konsumsi juga naik. Namun perubahan konsumsi atau delta C itu lebih kecil daripada perubahan pendapatan delta Y. Delta Y itu pendapatan. Perubahan itu ini lambang, ini namanya lambang delta. Jadi ketika perubahan pendapatannya sekian besar itu konsumsinya juga berubah, tapi perubahan itu delta C-nya itu nggak sebesar delta Y, karena kan delta Y itu konsumsinya ada banyak, komposisinya maksudnya. Sehingga ketika kenaikan pendapatan nasional menyebabkan konsumsi naik, namun dalam jangka pendek APC-nya itu malah turun. Nah, apa itu APC? Nah, APC itu adalah average propensity to consume. Itu angka perbandingan di antara tingkat konsumsi terhadap tingkat pendapatan secara disposable dan terhadap jumlah konsumsi. Nah, biasanya ada APC, ada MPC. Nanti ada satu lagi ketika dikaitkan dengan teori saving atau investasi. Tapi ini kita bahas MPC. MPC itu adalah marginal propensity to consume, yaitu angka peningkatan konsumsi sebab adanya peningkatan pendapatan, sehingga bisa dirumuskan C sama dengan itu A plus B plus YD. Ini adalah teori yang dikemukakan oleh Keynes. Akan lebih mudah untuk memahami apa sih Pak APC, MPC ini, kalau dijelaskan sulit, tapi kalau dalam hitungan angka itu lebih mudah. Sebab itu ini ada video tentang bagaimana perhitungan yang berkaitan dengan perhitungan konsumsi. Check this out. Di dalam materi ini, teman-teman harus tahu kata kuncinya terlebih dahulu ya, atau keywords-nya seperti itu. Di sini, keywords yang pertama, yaitu pendapatan. Apa sih pendapatan itu? Teman-teman bisa perhatikan di sini, pendapatan itu sama aja dengan jumlah balas jasa
yang diterima oleh faktor produksi selama 1 tahun atau per bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bekerja gitu ya, pasti nanti akan mendapatkan yang namanya balas jasa gitu. Balas jasa di sini itu disimbolkan dengan huruf Y. Jadi nanti kalau misalnya ada huruf Y di materi tentang fungsi konsumsi dan tabungan, teman-teman tidak usah bingung gitu ya. Oh, Y berarti itu pendapatan gitu. Pendapatan atau sama aja dengan balas jasa. Selanjutnya kata kunci yang kedua yaitu konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan. Nah, biasanya bagian dari pendapatan ini dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi itu dalam bahasa Inggrisnya itu adalah consumption, gitu ya. Maka dilambangkan dengan huruf C, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada huruf C berarti itu adalah konsumsi. Nah, yang ketiga ada yang namanya tabungan. Tabungan itu apa? Tabungan itu bagian dari pendapatan yang disimpan, namun tidak dibelanjakan, gitu ya. Jadi kalau misalnya konsumsi tadi itu bagian dari pendapatan yang dibelanjakan, kalau tabungan itu bagian dari pendapatan yang disimpan, tidak dibelanjakan. Nah, tabungan sendiri itu kan bahasa Inggrisnya adalah saving. Maka disimbolkan dengan huruf S. Jadi kalau misalnya ada huruf S di dalam materi fungsi konsumsi dan tabungan, teman-teman gak usah bingung gitu ya. S berarti itu menandakan bahwa ada saving, seperti itu. Nah, 3 kata kunci ini teman-teman perlu diperhatikan dan kalau bisa ya pokoknya hafal di luar kepala gitu ya. Ini yang perlu dipahami gitu. Jadi kalau misalnya di dalam fungsi konsumsi ada Y, oh itu berarti menandakan adalah pendapatan. Tapi kalau misalnya di dalam fungsi konsumsi itu ada C, oh berarti itu adalah konsumsi. Kemudian kalau misalnya ada S, berarti itu adalah saving atau tabungan. Sebenarnya kata kunci ini itu banyak banget ya teman-teman ya di materi ini. Cuman setidaknya teman-teman itu tahu kata kunci 3 ini gitu ya. Tuh. Baik, untuk teman-teman itu biar tahu materi tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Oke, selanjutnya teman-teman harus tahu rumus dasarnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, sebelum teman-teman itu memahami rumus dasar, kakak di sini akan mencari studi kasus atau contohnya begitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini studi kasusnya adalah Doni merupakan seorang pegawai BUMN dengan gaji itu 9 juta per bulan dengan tingkat konsumsi untuk memenuhi kebutuhan Doni itu per bulannya 4 juta. Oke, coba kita akan mencari rumus dasarnya ya teman-teman ya. Nah, yang perlu diketahui di dalam kasus ini, itu kan Doni merupakan seorang pegawai gitu ya teman-teman ya. Gaji Doni berapa? Gaji Doni itu berapa tadi? 9 juta. Berarti gaji itu dilambangkan dengan Y atau pendapatan Doni dilambangkan dengan Y. Nilainya berapa? 9 juta. Selanjutnya, di dalam kasus ini, Doni yang memiliki penghasilan 9 juta, uang yang dibelanjakan Doni untuk memenuhi kebutuhan dalam artian untuk mengkonsumsi, itu berapa teman-teman? Oh iya, C-nya Doni itu 4 juta. Jadi uang 9 juta itu dibelanjakan oleh Doni itu untuk kegiatan konsumsi itu 4 juta. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian sisanya di sini untuk kegiatan saving gitu ya. Saving itu berapa? Savingnya Doni itu 5 juta. 5 juta itu dari mana teman-teman? Nah, teman-teman bisa perhatikan.
Oh, 5 juta. 5 juta apa sih? Sisanya berarti uang yang tidak dibelanjakan. Itu bisa dicari dengan cara bagaimana? S sama dengan Y kurangi C. Y-nya berapa? Y-nya 9 juta. Sedangkan C-nya berapa? C-nya 4 juta. Maka dihasilkanlah savingnya Doni itu senilai 5 juta. Nah, ini adalah rumus dasar yang teman-teman harus diketahui. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya, bagaimana kita kalau mau mencari rumus dasar Y? Gitu ya, teman-teman ya. Y itu apa? Pendapatan. Oh, Y itu bisa dicari dengan rumus C ditambah S. Gitu ya. Coba kita buktikan bahwa rumus ini benar. C-nya berapa tadi, teman-teman? C-nya 4 juta. Kemudian S-nya berapa? S-nya 5 juta. 4 juta ditambah 5 juta itu sama dengan 9 juta. Oh iya, 9 juta di sini sama dengan pendapatan yang ada di soal gitu ya. Berarti rumus ini berlaku. Untuk mencari rumus Y berarti sama dengan C plus S gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya coba kalau misalnya kita akan mencari yang namanya konsumsi. Nah, konsumsi itu bisa dicari dengan rumus pendapatan dikurangi saving. Coba kita masukkan. Pendapatannya berapa? Oh, pendapatannya itu 9 juta dikurangi S-nya berapa? S-nya 5 juta. Berarti konsumsinya berapa? Konsumsinya adalah 4 juta. Oh iya benar, gitu ya. Nih, yang di sini sama yang di sini itu sama, gitu. Baik, ini adalah rumus dasar yang perlu teman-teman itu harus di luar kepala ya, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal-soal dalam bentuk lain itu menggunakan rumus dasar ini, gitu. Jadi teman-teman harus perlu dikuasai banget, gitu ya. Baik, ini adalah rumus dasar. Selanjutnya kita akan mencari rumus fungsi konsumsi dan saving. Tadi di judul video ini. Rumusnya adalah C sama dengan A plus BY. Ini adalah rumus untuk mencari fungsi C, gitu ya. Nah, kalau kakak cara menghafalinya itu cabi gitu ya. Kalau ngomongin cabi itu kan nggak ada yang negatifnya ya. Makanya A-nya nggak negatif, B-nya juga nggak negatif. Positif gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini adalah rumus terapan. Jadi teman-teman itu langsung pakai saja gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau penasaran, levelnya sudah mulai tinggi dalam materi ini, silakan teman-teman cari kenapa kok rumus C itu sama dengan A plus BY. Nah, itu. Oke, kemudian selain rumus fungsi konsumsi, yang selanjutnya yang kedua adalah rumus fungsi S. Nah, untuk rumus fungsi S itu sama dengan minus A plus 1 dikurangi B dikali Y. Kalau kakak menghafalinya itu Saibi gitu ya. Saibi. Saibi gitu ya. Sedangkan I-nya sendiri itu 1 gitu. Nah, nanti bisa diingat tuh teman-teman tuh. Kalau C cabi, kalau S saibi gitu ya. Tuh. Baik. Nah, A itu apa sih? Kemudian B itu apa gitu ya? Kemudian Y itu apa? Nah, kalau Y nggak usah ditanyakan. Tadi yang awal itu kita sudah membahas mengenai keywords-nya ya. Y itu adalah pendapatan gitu ya. C itu konsumsi, S itu saving. Nah, itu teman-teman pokoknya harus tahu ini. Namun ini belum diketahui A itu apa, B itu apa. Baik, kakak akan menjelaskan sedikit ya. Oke, untuk menghitung A itu sama dengan APC dikurangi MPC dikali Y1. Nah, kalau misalnya pengertian APC itu apa, pengertian MPC itu apa gitu ya. Silakan nanti teman-teman silakan dicari di sumber lain, bisa di internet atau di sumber manapun itulah, gitu ya. Oke. Baik,
Untuk mencari A, ini rumusnya ya. APC dikurangi MPC dikali Y1 atau pendapatan 1. APC itu apa sih? Gitu ya. Bagaimana cara mencari APC-nya? Nah, teman-teman bisa dilihat di sini formulanya atau rumusnya. Rumusnya adalah C1 dibagi Y1. C apa tadi, teman-teman? Oh ya, C itu konsumsi 1 dan Y itu pendapatan 1 gitu ya. Gitu. Konsumsi 1 itu yang kayak apa, pendapatan 1 itu yang kayak apa, nanti biar lebih jelasnya di studi kasusnya. Selanjutnya, MPC. MPC itu apa sih? Ya, MPC itu bisa dicari dengan rumus delta C dibagi delta Y gitu ya. Delta C itu apa? Delta Y nanti. Oke. Nah, ini rumus dasarnya yang perlu teman-teman ketahui. Gitu. Selanjutnya, jika kita sudah menghitung A, lalu kita akan menghitung B, gitu ya. B itu apa sih? Nah, B di sini itu sama dengan MPC. MPC itu yang mana, teman-teman? Iya, MPC itu yang delta C dibagi delta Y. Jadi, teman-teman nggak usah ngitung kalau misalnya A-nya sudah ketemu, gitu ya. Kalau A-nya sudah ketemu, otomatis nanti teman-teman sudah mendapatkan yang namanya B-nya. Itu. Baik. Nah, di sini kakak akan langsung ke contoh kasusnya saja, biar teman-teman itu mudah mencerna materi ini ya. Itu. Baik, misalnya ada contoh kasus seperti ini. Andri, seorang pegawai BUMN dengan gaji 5 juta, gitu ya. Memiliki tingkat konsumsi sebesar 4 juta. Di saat gaji Andri naik menjadi 8 juta, tingkat konsumsinya menjadi 6 juta. Nah, di sini di soal itu meminta hitunglah fungsi konsumsi dan tabungan si Andri, gitu ya. Baik. Di sini kakak punya langkah-langkahnya. Jadi, teman-teman bisa perhatikan langkah-langkahnya, gitu ya. Nah, kalau dari kakak, langkah yang pertama, silakan teman-teman buatlah tabel terlebih dahulu. Oke, tabelnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ya, kok bisa kayak gini? Nah, kita perhatikan di sini. Ketika Y1-nya 5 juta, gitu ya, konsumsinya berapa? Konsumsinya 4 juta. Ini sejajar. Ketika pendapatannya si Andri itu 5 juta, maka tingkat konsumsinya Andri 4 juta. Ini yang dinamakan dengan Y1, gitu ya. Sebelum gajinya Andri itu naik, ini namanya Y1. Dan ini C1, gitu ya. Y1 pasti sejajar dengan C1. Tuh. Baik, kemudian yang Y2-nya bagaimana? Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Di saat gajinya Andri itu naik menjadi 8 juta, tingkat konsumsinya berapa? Tingkat konsumsinya itu 6 juta, gitu ya. Nah, berarti kalau yang di atas itu Y1, yang di bawah itu Y2. Sedangkan yang C, kalau yang di atas C1, yang di bawah itu C2. Gitu ya, teman-teman ya. Bisa diperhatikan di tabel. Nah, kalau yang sudah mahir mungkin langkah pertama lewatin aja gitu. Baik. Kemudian setelah langkah pertama sudah dibuatkan tabel, selanjutnya kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu apa sih? Langkah yang kedua adalah mencari A-nya. Dengan rumus apa tadi? Iya, rumusnya adalah APC dikurangi MPC dikali Y1. APC, apa itu APC? Nah, APC bisa teman-teman perhatikan di sini. Cara mencari APC itu C1 per Y1. Ya. Oke, C1-nya berapa tadi?
Oh iya, C1-nya 4 juta. Gitu ya. Kemudian Y1-nya berapa? Y1-nya itu 5 juta. Ketemulah APC-nya berapa? APC-nya sama dengan 0,8. Gitu ya, teman-teman ya. Setelah APC-nya sudah ketemu, selanjutnya kita akan mencari MPC. Nah, MPC itu rumusnya apa? MPC itu rumusnya delta C dibagi delta Y. Apa itu delta? Delta itu, ini yang lambangnya segitiga ya, teman-teman ya. Delta itu adalah selisih C. Oh iya, lihat di tabel C. Selisihnya. Selisihnya berarti di sini berapa? Oh iya, selisih C-nya itu 2 juta. 6 juta dikurangi 4 juta itu kan 2 juta ya. Gitu ya. Oke. Kemudian selisih Y-nya berapa, teman-teman? Selisih Y-nya berapa? Oh iya, 8 juta sama 5 juta. Berapa? 3 juta. Jadi selisih Y-nya adalah 3 juta. Ketemulah. MPC sama dengan 0,66 gitu ya. Lalu kita masih melanjutkan di langkah yang kedua ini ya, teman-teman ya. Nah, kita masukkan ke rumus A tadi gitu ya. Rumus A itu sama dengan APC dikurangi MPC dikali Y1. Oke, APC-nya berapa, teman-teman? Oh iya, APC-nya tadi kita sudah menghitung itu 0,8. Kemudian MPC-nya berapa, teman-teman? Oh ya, MPC-nya itu 0,66 dikali Y1. Y1-nya berapa? Lihat di tabel. Y1-nya itu 5 juta. Nah, setelah seperti ini, teman-teman menghitung 0,8 dikurangi 0,66 berapa? 0,8 dikurangi 0,66 itu sama dengan 0,14 gitu. 0,14 dikali 5 juta berapa, teman-teman? Oh iya, ketemulah A sama dengan 700.000 gitu. Setelah A-nya sudah ketahuan, maka kita akan lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu apa? Langkah yang ketiga kita akan mencari B. B bisa dicari dengan apa, teman-teman? Oh iya, ingat rumusnya. B itu sama dengan MPC gitu. Jadi kalau misalnya tadi langkah 2 sudah menghitung dengan benar, pasti kita sudah menemukan yang namanya MPC. Nah, MPC-nya berapa, teman-teman? Oh iya, MPC-nya itu 0,66 gitu ya. Setelah A-nya sudah ketemu, kemudian setelah B-nya sudah ketemu, kita lanjutkan ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat apa? Langkah yang keempat kita akan memasukkan rumus fungsinya, rumus terapan tadi. Nah, rumus C atau fungsi konsumsi itu apa sih? Iya, rumus fungsi konsumsi itu ingat cabai tadi ya. C sama dengan A plus BY gitu ya. A-nya berapa? Oh iya, A-nya sudah ketemu 700.000. Sedangkan B-nya berapa? B-nya 0,66. Y-nya apa? Ingat Y-nya ini adalah rumus fungsi, maka Y-nya belum ditemukan gitu ya. Ketemulah fungsi konsumsi sama dengan 700.000 ditambah 0,66 Y. Nah, ini fungsi konsumsinya. Setelah fungsi konsumsi sudah ketemu, selanjutnya kita mencari fungsi tabungan. Dengan rumus terapan tadi,
yaitu S sama dengan min A plus 1 dikurangi B dikali Y, gitu ya. Atau tadi kakak suruh menghafalinya itu Saibi, gitu ya. Baik. A-nya berapa, teman-teman? Oh iya, A-nya itu 700.000. Karena di formula atau di rumusnya itu harus negatif, berarti 700 ribunya itu harus negatif. Ditambah 1 dikurangi B. B-nya berapa, teman-teman? Oh iya, B-nya itu 0,66 gitu ya. Dikali Y. Nah, ketemulah S sama dengan negatif 700.000 ditambah 1 dikurangi 0,66 berapa? 0,34 Y. Ketemulah fungsi tabungan. Gitu ya, teman-teman ya. Kakak rasa cukup sampai di sini. Teman-teman yang belum likes and subscribe, kakak minta untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman dalam mengerjakan soal atau dalam memahami materi mengenai fungsi konsumsi dan tabungan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Kalian sudah melihat videonya, setelah itu kita akan membahas bagaimana sih konsumsi dalam Islam. Nah, perbedaan yang mendasar apa itu fungsi konsumsi seorang muslim dengan non-muslim itu ada pada fungsi lain seperti fungsi tabungan dan investasi. Hal ini disebabkan karena dalam fungsi konsumsi perilaku konsumen itu dipengaruhi adanya keharusan membayar zakat dan konsep pendapatan optimum serta adanya larangan mengambil riba dalam transaksi apapun termasuk konsumsi, investasi dan tabungan. Nah, yang membedakan memang karena fungsi kita nggak boleh ngambil riba sehingga ada teori-teori tentang interest rate dan lain sebagainya itu ya kita nggak boleh pakai itu untuk menambah pendapatan kita karena nanti ada uang yang kita harta yang kita pendam tidak kita belanjakan itu akan dikenain pajak namanya itu harta yang diam lah. Jadi memang dalam Islam kalau kamu punya harta, kalau kamu tidak pergunakan untuk apa-apa, itu ada kompensasinya, ada zakatnya seperti itu. Karena kamu nggak menggunakan untuk konsumsi, maka itu dijadikan zakat gitu. Nah, next. Sehingga fungsi dari pendapat atau fungsi konsumsi adalah Y itu pendapatan ya. Y pendapatan kurangi zakat sama dengan konsumsi C plus S plus I. Karena sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu lebih baik meninggalkan anak keturunan kaya daripada miskin dan bergantung kepada belas kasih orang lain. Ini hadis bahwasanya kita nggak boleh diajarin untuk meminta-minta ya. Jadi memang bagusnya di dalam Islam itu kan ada pendapatan rumusnya adalah konsumsi, ada saving, ada ini. Bagaimana kalau pendapatannya itu tidak mencukupi untuk konsumsinya? Maka ada yang namanya variabel zakat. Kalau yang orang yang tidak mampu, maka orang yang mampu, maka pendapatannya kurang zakat. Tapi kalau orang yang nggak mampu, pendapatannya itu ditambah zakat. Jadi sehingga dia bisa mencukupi konsumsinya atau pendapatannya. Terus ini ajaran Islam ini terpisah ya. Jadi Z itu zakat, dan ajaran agama Islam itu sangat mendorong kegiatan menabung dan investasi. Nah, ada sedikit cerita, agak sedikit dilema. Saya baca berita unik sebenarnya. Ada antara iba dan sedikit agak kaget. Ada sebuah berita itu seorang pengemis itu dirampok sama dua anak muda. Kalau di CCTV dua anak muda itu merampok pengemis, diambil tasnya si pengemis itu, dia ngemisnya di depan ATM. Saya diambil, dia bapak itu nangis, terus dia ngomong di wawancara itu, yang hilang berapa uangnya? Ternyata uangnya hilang itu 1 juta, di dalam tas itu ada 1 juta. Saya jadi agak punya uang 1 juta di tas cash mengemis gitu loh. Itu tapi kan secara teori konsumsi ini tuh nggak benar harusnya itu. Ada juga banyak kasus yang
menjadikan mengemis itu sebagai pekerjaan, padahal Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan mengemis itu hanya karena dia benar-benar nggak punya, tapi kalau punya malah diharamkan itu ngemis seperti itu. Ya, balik lagi ke topik ini. Nah, sehingga ketika ada pelarangan riba, ada penerapan wajib zakat, maka teori konsumsi ini eh, dan berpengaruh terhadap tabungan. Jadi apa sih hubungannya penerapan zakat dan larangan riba terhadap konsumsi dan tabungan? Yang pertama adalah zakat dikenakan atas total pendapatan atau harta yang menganggur yang saya jelaskan tadi. Ketika hartanya menganggur, tidak diputarkan, tidak disedekahkan atau dikurangi biaya-biaya konsumsi lainnya, maka itu harta yang kurang produktif bagi seorang muzaki. Ya, ini berdampak pada peningkatan nilai konsumsi dan penurunan nilai tabungan. Karena memang kalau kalian punya uang harta yang menganggur, kalian ya gunakan untuk investasi atau untuk bersedekah. Karena kalau misalnya harta itu bisa menganggur, itu biasanya ada zakatnya karena itu bernilai aset kalian, kekayaan kalian seperti itu. Yang kedua, pelarangan praktek riba dalam setiap transaksi ekonomi juga akan berdampak pada kurangnya jumlah konsumsi yang dibiayai oleh bunga, tapi hanya bersifat sementara karena itu pada dasarnya itu dialihkan ke bentuk konsumsi lain gitu. Jadi memang karena riba itu dilarang, maka setiap transaksi ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim itu akan berkurang jumlah konsumsinya yang dibiayai oleh bunga. Tapi kan biasanya sih yang sering pakai konsep ini tuh PNS ya. Di, PNS itu dia senang pinjem bank karena apa? Karena gajinya itu otomatis dipotong sama banknya. Karena dia nggak punya tabungan banyak, tapi dia selalu percaya bahwa dia bisa bayar. Maka asumsinya itu dipakai. Maka ketika kalian di desa-desa, PNS punya mobil, punya ini, harusnya kalau dihitung-hitung secara ini normal ya, apakah dia korupsi atau enggak, itu kalau dihitung secara normal itu harusnya untuk bisa membeli mobil dengan uang gaji UMR sekian itu perlunya waktu yang lama, harusnya harus menabung waktu yang lama untuk bisa beli mobil atau rumah. Tapi enggak, teorinya PNS itu konsumsinya itu dia mengandalkan variabel bank itu tadi. Dia pinjam ke bank, kemudian bayarnya itu langsung otomatis dipotong gaji karena dia nanti otomatis. Biasanya kan kalau PNS itu dia kerjasama sama bank BPD. Nah, dan itu otomatis dipotong di situ. Itulah makanya kalau kita kakaknya nggak ada istilah di PNS, nggak terlalu ada tuntutan untuk saving, ada tuntutan untuk investasi karena ketika dia pengen sesuatu bisa tercukupi, tapi konsekuensinya yang dikorbankan adalah gajinya dipotong. Itu udah hal yang wajar itu. Kalian bisa tanya para PNS itu kalau beli apa-apa dia senang utang bank itu karena dia ada jaminan PNS itu bisa utang bank terlepas dari utangnya itu utang syariah atau konvensional. Nah, kemudian selanjutnya adalah penerapan zakat bagi mustahik akan berdampak pada peningkatan pendapatan dari perolehan zakat, sehingga peningkatan ini akan mempengaruhi pula pada peningkatan konsumsi mereka dan bahkan dapat dikatakan meningkatkan tabungan mereka. Jadi misalnya kamu bantu orang, kamu bisa meningkatkan konsumsi mereka, ataupun kalau ada sisa itu bisa ditabung. Tapi kalau misalnya orang yang nggak mampu itu pendapatannya lebih gede dari kalian, itu agak dilema. Pengemis sehari ada yang dapat berapa juta, itu ada yang kemarin kepergok pengemis itu ternyata punya mobil. Jadi agak sedikit miris sih. Ini perdebatan yang panjang ketika teman-teman lihat pengemis. Saya waktu dulu pernah jadi wartawan di Pabelan. Kalau sekarang pengemisnya kayaknya masih deh. Dulu ada pengemis ibu-ibu sama anak. Itu kita ada hunting investigasi. Waktu itu pemimpin redaksi majalahnya saya. Kita ikuti itu pengemisnya. Dia jemput
pakai motor, ternyata punya rumah, orangnya mapan. Bahkan waktu kalau di Pabelan itu kan ada istilahnya diklat dasar, ada pelantikan. Nah, sebelum pelantikan pas pelantikan itu kita disuruh bikin bikin produk, nanti kita akan dievaluasi produk, suruh wawancara. Jadi itu syarat untuk dilantik, itu kita harus bikin ini. Saya salah satu panitianya waktu itu, saya mendampingi katakanlah apa itu istilah instruktur atau apa ya, itu mendampingi para, kebetulan waktu itu pelantikannya di kampus karena beberapa hal itu, mereka wawancara di seputar kampus. Ada ibu-ibu, kita lagi jalan, ada ibu-ibu datang, dia minta minta itu, ada ini perempuan, saya lupa ya itu siapa ya namanya, ada adik tingkat itu, pengurus juga. Akhirnya dia ngasih uang ke situ, kasih ke perempuan, terus ditanya, Bu mau diwawancara nggak Bu, gini ini. Ternyata malah apa, ibunya, jangan deh jadi wawancara, saya malu sama anak saya. Ternyata dia ngemis itu, anaknya nggak tahu, bisa jadi anaknya itu kuliahnya di UMS. Pengemis itu hobi atau apa ya, itu ya hal yang sebenarnya kurang patut lah. Nah, kemudian apa dampaknya terhadap fungsi konsumsi dan investasi? Penerapan zakat atas aset yang kurang itu bahkan tidak produktif, berpengaruh pada peningkatan konsumsi dan investasi. Yang kedua, pelarangan atas riba akan berdampak bagi seorang pelaku ekonomi untuk mengalokasikan anggarannya lebih kepada bentuk investasi dan bukan tabungan yang mengandung bunga. Yang ketiga, dengan peningkatan konsumsi masing-masing individu akan menimbulkan kenaikan konsumsi secara nasional. Jadi meningkatkan pendapatan nasional. Nah, oleh sebab itu konsumsi dalam Islam itu sebenarnya dirumuskan sebagai berikut. Inti dari konsumsi adalah maslahah. Maslahah itu terdiri dari dua, ada manfaat dan berkah. Ini yang berkeberkahan ini yang yang tidak yang tidak ada dalam konsep profesional. Nah, nanti bisa dirumuskan, kalau di breakdown lagi rumusnya bisa sama dengan ini, harusnya di enter ya. M sama dengan M besar sama dengan M kecil ditambah MF, kemudian kurung apa, koma B dikali sama delta YD gitu. Sehingga ketika dikali, M besar sama dengan M plus MF YD plus BYD. M itu apa? M itu masalah dalam berkonsumsi, M kecil itu konsumsi rata-rata atau kebutuhan dasar, MF itu manfaat, B itu sama dengan berkah atau amal soleh, YD itu sama dengan pendapatan halal personal atau pendapatan halal yang siap dibelanjakan atau disposable income tadi. Nah, sebenarnya apa sih kategori manfaat itu dalam ekonomi makroekonomi Islam? Manfaat itu adalah manfaat materi seperti murah, kaya, dan lainnya. Ada manfaat fisik, rasa aman, rasa nyaman, rasa sehat. Ada manfaat berupa intelektual. Misalnya kalau kalian buat beli paket kuota, kemudian kalian bisa untuk YouTubean belajar, itu kan menambah intelektual. Kemudian kalian rasa aman, kalian beli helm, misalnya yang murah, makanan, itulah pokoknya lebih ke material gitu. Lingkungan, misalnya manfaat lingkungan, eksternalitas positif. Kemudian ada manfaat secara intergenerasional, antar generasional, yaitu adanya kelestarian, kebermanfaat untuk keturunan dan generasi yang akan datang. Nah, di sisi lain berkah itu lebih pada ke agama sih, ini yang membedakan. Kehalalan barang dan jasa yang dikonsumsi, bisa ada israf, memberikan kegunaan bagi yang mengkonsumsinya maupun bagi yang lainnya. Kemudian mendapatkan ridha Allah, seperti itu. Nah, kalau kendala konsumsi apa sih masalahnya dalam konsumsi? Satu, anggaran. Kalau kita nggak punya anggaran, maka konsumsinya itu sedikit. Kemudian selanjutnya adalah keberkahan yang minim. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu itu ternyata nggak berkah. Misalnya kita, ya kayak misalnya tadi kita memaksa orang, misalnya ada orang meninggal, tiba-tiba kita datang bawa
sempritan prit prit prit, prit jadi tukang parkir itu secara itu hukumnya boleh, tapi kan itu banyak yang nggak ridho ya, berkahnya berkurang. Kemudian ada israf, israf itu ya konsumsi yang berlebihan atau melampaui batas lah itu. Jadi kayak berlebihan dalam berpakaian, ada skincare harganya sampai 3 juta. Kemarin ada teman saya cerita dia skincare-nya sampai 3 juta. Terus saya berpikir itu kuli di desa saya kerja 2 bulan itu cuma baru dapat 3 juta. Ini anak kok skincare-nya 3 juta, apakah seglowing itu wajahnya, apakah dengan memakai itu kemudian wajahnya seperti minyak solar yang licin, tapi ya apakah itu dalam rangka berlebihan atau tidak ya itu kembali lagi ke pendapatan. Kalau misalnya dia memang pendapatannya 1 miliar, kemudian 3 juta dia kasihkan untuk skincare, kemudian dia nyumbang 1,5 miliar buat buat apa buat masjid buat ini ya standar. Tapi kalau gaji kalian cuma 3,5 juta, 3 jutanya untuk skincare, saya rasa kok itu nggak patut ya, itu masuk dalam kategori berlebihan seperti itu. Nah itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.